Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Baik, semuanya masih semangat? Oke ya, saya bacakan. Kono shigoto wa kyou ga nani-nani desu ne. Totemo kantan desu. Hai. Kono kanji itsumo dimasu yo ne. Selalu keluar kanji ini, pasti semua udah tahu jawabannya. Ayo, 1, 2, 3, jawabannya adalah betul ya, saisho. Nah, mudah tapi ingat ya, jangan sampai kalian kelebihan u ya. Nggak boleh ya, saisho. Oke? Nah, sai di sini, kalau kalian perhatikan, bagian kanji di depannya itu adalah kanji yang selalu paling. Jadi, saikin adalah yang paling ini, akhir-akhir ini ya. Terus, saising itu adalah yang paling baru. Saiko adalah yang paling mahal, bagus, tinggi. Juga ada sho. Ya, sho itu kan adalah ya pemula ya. Jadi, shokyu itu adalah kelas pemula ya. Shoshinsha adalah ya pemula dalam mengemudi juga ada. Shoshinsha maku. Pernah dengar kan ya? Oke. Terus saya juga tambahkan juga di bagian bawahnya saiju. Minasan, kono ju wa juyo kara. Juyo itu adalah penting. Jadi kalau saiju artinya adalah sangat penting. Terus saijo, jo-nya adalah ue, ke atas, tinggi. Saijokyu no niku artinya adalah kelas atas, level kelas atas, kelas tertinggi. Kita juga pengen makan ya. Makanan enak ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Kita lihat kucingnya. Tinggal di sini lumayan sempit ya, tapi murah banget ya. Yacing itu cuma Rp150.000. Cuma barang-barangnya udah harus dimasukin semua seperti ini. Semai desu yo ne. Ini berhubungan dengan soal kita berikutnya. Fokus ya. Hai, saya akan bacakan semuanya, fokus ya. Heya ga semai no de okina nani-nani wa okemasen. Kalau baca satu-satu kanjinya mudah ya. Nih, saya kasih garis ini. Paham nggak artinya apa? Perabotan rumah. Jawabannya yang mana cara bacanya? Yang betul adalah kagu, yaitu adalah perabotan rumah sendiri ya. Nah, kalau dibaca satu-satu, untuk si belakang ini ya, hongnya, hanaya, ya, ini tuh adalah sesuatu yang kayak menjual ya, toko yang menjual sesuatu. Tapi, kalau si ie atau rumah, kan jadinya kagu, kazoku, jika, ya, kazoku keluarga, kagu ya, ini ya, perabotan, jika itu adalah rumah asal dia ya, biasanya itu rumah inti bersama dengan ayah dan ibu. Hai, lanjut, berikutnya nomor 13 ya, saya bacakan. Kore wa totemo nani-nani na kabin da sou desu yo. Hai, kabin ya. Mungkin sering dengar tapi baru pertama kali lihat kanjinya ya. Kalau lihat kanji di depannya adalah hana ya, bunga. Berarti kira-kira apa? Nah, totemo nani-nani na kabin da sou desu yo. Vas bunga yang bagaimana? Jawabannya adalah koka. Hai, cara baca adalah takai. Itu juga dibaca dengan ko. Terus ka di sini adalah dari kacinya. Ka, value. Artinya adalah mewah atau kualitas tinggi ya. Ini pun juga keluar di soal tahun 2021 bulan 12. Jadi mohon dicatat, mohon di memo ya. Oke, nih contohnya pas bunganya cantik indah. Kokana kabin ya. Hai, dewa segi 14. Nani-nani no kuruma ga hoshii desu. Ayo, kalau lihat dari kurumanya sama ngelihat dari kanjinya, tahu kanji apa nih teman-teman? Kanjinya chisai, artinya adalah kecil. Cara baca kanji chisai itu ada banyak macam. Yang mana jawabannya menurut kalian? Oke, yang betul adalah kogata. Ya, gatanya mungkin tahu ya, seneng dengar ya. Kogata itu adalah mini atau ukuran kecil. Jelasnya saya bahas di slide berikutnya. Nah, jadi kanji ini tuh cara bacanya banyak banget ya. Tadi kan saya jelasin ya, saisho ya, awalnya. Terus ini juga ada okozukai, artinya adalah uang saku. Contohnya di Jepang itu ya, tiap tahun baru, oba-san ka oji-san kara okozukai moratte imasu. Berarti tiap tahun di Jepang ya, ketika tahun baru tuh sering banget dapat okozukai, uang saku. Ya, jadi cara baca ada sho, ada juga ko. Ya, tolong diingat ya. Terus, gata ya. Ketsueki gata. Pernah dengar ya? Panjang banget. Ketsueki gata itu adalah golongan darah. Ya, ketsu. Ya, itu adalah darah. Iki itu adalah cairan. Gata itu adalah golongan darah jadinya ya. Sama, lawannya kogata adalah ogata. Ogata turaku. Berarti truk yang besar. Oke. Jadi gata itu ada semacam bentuk. Si ko di sini itu bisa dibaca sho, ko, sho. Artinya kecil. Sip, berikutnya lanjut ke nomor 15. Ryu mo nai no ni hito o keluar tadi saya udah ajarin ya. Bacanya apa? Hito o nani-nani wa ikenai. Hai, yomikata nan desu ka? Sensei oshimashita yo. Hinto wa doko ni arimasu? Ue desu. Katakana ga hima desu ne. Hima no hito mitara, hai, kotae wa utagaimasu. Ya, jawabannya adalah utagatte wa ikenai.
Tanpa ada alasan kita tuh tidak boleh meragukan atau mencurigai orang lain gitu ya. Ini sudah 3 kali keluar jadi pasti ya. Kalian ada yang tahu tidak kalau misalkan kanji utagawa tersebut ditambah dengan mong, bacanya adalah gimong. Itu adalah meragukan sesuatu ya. Gimong, oke. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu ya, meskipun nggak tahu cara bacanya, minimal tahu ya, ini adalah utagawa, mencurigai. Oke, dihafal ya. Sip, lanjut. Berikutnya adalah soal nomor 16. Koko kara saki wa michi ga nani-nani natteiru. Hai, kanji apa ini teman-teman? Selalu keluar, udah harus tahu. N5 pun juga keluar kanjinya. Hai, kotae wa hosoku natteiru. Berarti koko kara saki. Berarti mulai dari sekarang jalannya ini akan hosoku natteiru. Jalan itu akan menjadi sempit. Oke? Hosoku natteiru. Nah, kalau di sini hiro ya, hiro itu artinya adalah luas. Futoi itu artinya adalah gemuk atau tergantung kanjinya juga ada futoi tebal ya, tergantung ya. Sama semai itu adalah sempit, oke? Nah, sedikit penjelasan cara bacanya itu ada 2 ya. Saya pun juga dulu pas belajar bahasa Jepang sering banget salah paham ya. Hosoi sama komakai ya. Jadi belakang itu kan sama-sama ada kayak ii gitu kan ya ini. I sama I kan. Saya tuh dulu sering banget salah baca. Contohnya, asi ga hosoi berarti ya kakinya itu ramping lurus. Hoso nagai banana berarti pisangnya itu yang panjang lurus. Juga ada komakai okane. Hai, koko no komakai okane wa chotto imichi ga imasu. Komakai itu adalah lebih detail ya, lebih detail. Jadi kalau komakai okane itu adalah recehan. Jadi kalian itu bukan bawa uang 1.000 yen, 5.000 yen, ichimang, bukan, tapi ada recehannya juga. Itu bacanya adalah komakai okane. Atau misalkan ketika kalian kerja di kojo, di pabrik. Misalkan nih ada atasan ngeliat kalian kerjanya itu kurang detail. Bilangnya apa? Komakaku sagyo o shite kudasai. Berarti lebih kerja dengan compact, detail, jelas. Itu perintah dari atasan. Contoh ya. Nah, ini pun juga keluar deh di tahun 2022 bulan 7. Jadi tolong dihafal. Hai, berikutnya lanjut ke soal nomor 17. Saya bacakan. Kawai-san wa asta. Hai, nani-nani suru sou desu. Hai, nani-nani suru sou desu. Chotto muzukashii desu yo ne. Tapi kalau kalian bisa baca satu garis di sini, sangat memudahkan banget. Ayo, kanji yang belakang tau nggak apa? Kanji belakang itu adalah, betul, dari bioing punya ing. Ya, berarti belakang itu udah pasti ada ing semua kan, makanya ing. Masalah adalah kanji di depannya. Kalau kalian tahu ini sangat mudah. Yang udah kerja di Jepang, kalau misalkan pulang kerja, bahasanya apa? Pergi kerja adalah shuking. Pulang kerja adalah taiking. Makanya jawabannya adalah kore desu. Tai-ing. Jadi kalau pulang kerja itu adalah tai-ing, kalau keluar dari rumah sakit itu adalah tai-ing ya. Tai-ing. Tai omedeto. Selamat ya udah keluar dari rumah sakit, berarti udah sehat. Nah, sedikit penjelasan ya. Kanji ini tuh sering banget keluar dan Sensei minta tolong kalian catat pastikan taikutsu. Hai, taikutsu wa tsumanai to onajimi desu. Artinya membosankan. Taikutsu itu artinya adalah membosankan. Ini pasti keluar ya. Sensei udah pernah jelasin taikutsu ini pasti akan keluar. Jadi contohnya taikutsu na hanashi, obrolannya membosankan, bikin kita menjadi ngantuk. Aduh, bosan banget nih orang. Oke? Terus sotai ya. Tai itu adalah tadi ya pulang kan ya. Jadi so di sini adalah baca kanjinya hayai ya. Kanjinya hayai. Jadi kalau sotai berarti pulangnya cepat. Pulang kerja lebih cepat. Mungkin karena dia ada netsu. Contohnya ya, sacho toka, buchou toka, senpai sumimasen, kyou wa chotto taichou ga yoku nakute, kyou wa soutai shite mo ii desu ka? Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian sakit, bilang, aduh senpai maaf nih, saya kayaknya lagi nggak enak badan. Saya boleh nggak pulang lebih cepat? Haiku kaete mo ii desu ka to onajimi desu. Ya, cuma kalau baca bagusnya adalah soutai. Ini juga keluar 3 kali ya, tolong dicatat ya. Hai, ini adalah kanji yang udah harus dihafal mati karena selalu keluar ya. Hai, nani-nani no aida ni dareka kita yoda. Hai, sepertinya ada orang yang datang ketika, hai, ngapain? Cara bacanya apa? Maaf, di sini tuh udah di mana kan tuh harus hafal sendiri. Oke? Kalau misalkan kalian pernah telepon di Jepang, nggak diangkat, itu ada kotobanya. Tahu jawabannya? Hai, rusu ya. Rusu no aida ni dareka kita yoda. Ketika tidak ada di rumah, ya siapa tuh ada yang datang ke rumahnya. Hai, kono rusu mo 3 回出ました. Oboete kudasai.
Nah, untuk penjelasannya adalah, ya, tadi saya sudah bilang ya, rusu adalah cara baca yang berbeda dari biasanya. Jadi, yang paling sering dengar ya adalah rusubang, ya. Rusubang yarimasu, artinya jaga rumah. Saya bacakan ya, contoh, gyunyu kate kuru kara, o rusubang onegai ne. Berarti dia meminta tolong ke anaknya untuk menjaga rumah. Gitu, rusubang, ya. Atau misalkan kalian ketika telepon juga sama, rusu, ya. Jadi orang itu lagi nggak ada di rumah, misalkan. Terus kanji Shiryu di sini sering dengar ya. Nihon ni ryugaku suru, yaitu adalah kuliah ke Jepang atau kayak semacam pergi keluar gitu loh, istilahnya keluar ya. Ryu. Terus kalau di sini mudah ya. Mamoru. Jadi kalau Ryu di sini perginya keluar, Mamoru itu kan menjaga, berarti diminta untuk menjaga rumah, simpelnya. Contoh adalah Ruru o mamoru, artinya adalah menaati peraturan. Kazoku o mamoru, melindungi keluarga ya. Jadi mamoru di sini pun juga jangan sampai salah. Contoh lebih mudahnya adalah di Jepang terkenal dengan omamori ya. Kalau pergi ke Jinja ada omamori, berarti semacam jimat pelindung, melindungi ya. Ingat ya. Sip, berikutnya lanjut ke soal nomor 19. Ototo ga kore o nani-nani shimaimashita. Keluar bumbu shimaimashita berarti suatu penyesalan karena melakukan kesalahan. Hai, ototo ga kore o 何ですかこれをはい、答えは3番です。これを割ってしまいました。Jadi, si adik laki-laki ini memecahkan sesuatu. Contoh misalkan kalian ini memecahkan telur. Kalau misalnya di sini posisinya mungkin memecahkan mungkin piring, mungkin jendela gitu ya. Nah, kalau keru, ya ini bahasa keru ya. Keru itu adalah menendang ya, menendang. Terus oru, hai, hone o oru berarti patah ya, patah tulang, hone o oru. Terus sawaru, sumaho o sawaru berarti menyentuh smartphone atau HP. Nah, untuk kanji waru di sini sering banget dipakaikan dengan kanji yang lainnya juga. Contoh adalah garasu ga wareru, kacanya pecah. Oke. Minasan wareru desu ne. Kore wa wareru berarti adalah jidoshi ya. Di sini ada ga kan ya. Berarti terjadi sendiri, bukan karena kalian yang memecahkan. Kalau kalian memecahkan adalah waru. Kalau terpecah sendiri berarti wareru ya. Lanjut. Ryokin ga waribiki ni naru. Waribiki, hai, daisuki desu ne waribiki. Minasan wakarimasu yo ne? Waribiki itu adalah diskon. Ya, saya paling suka dengan diskon. Kalau kalian ke kombini, bento, biasanya tuh yoru no 7 ka 8 kana. Yoku waribiki no bento ga arimasu. Minasan, setsuyoku no tame, ippai katte kudasai. Jadi di Jepang itu biasanya di jam 7 atau jam 8 malam, itu ada waribiki buat bento. Oke? Hai, dewa minasan, omedetou gozaimasu. Minasan, kono mondai sae oboereba 5 点 agarimashita yo. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengerjakan soal ini 5 poin ya. 5 poin tersebut atau 5 soal kalian benar. Kenapa saya bilang 5 soal? Dari 19 soal di sini, biasanya kako mondai atau soal di masa lalu itu pasti akan keluar, oke? Pasti akan keluar. Jadi, kalau kalian bisa mengerjakan soal ini 5 soal udah pasti kalian kakuho dekimashita. Artinya adalah sudah pasti kalian betul 5 soal, ya. Nah, di sini tuh ada sebuah penjelasan singkat pendek. Jadi kalau misalkan tertarik, silahkan lihat di website Sensei. Sensei itu sudah menjelaskan soal dari 2021年ya. 全部教えました。2021年から2024年まで全部、はい、先生はお説明しましたので、皆さんも見てください。じゃあ皆さんありがとうございました。また次の動画で。バイバイ。